Mbak Wulan itu kemarin sempat komplain ya, karena kardus tidak sampai ke rumah. Dalam arti si driver itu menurunkan kardus di tengah jalan yang memang posisinya itu jauh banget dari tempatnya Mbak Wulan. Post yang kemarin Mbak Wulan post di Facebook karena posisi Mbak Wulan emosi ya kan, was-was dengan keadaan suami Mbak Wulan bawa kardus ukuran XXL itu yang paling besar. XXL di jok belakang motor tanpa tali ikatan dan lain-lain, dengan keadaan motor kecil seperti itu, butut, terus tangan satu pegangin kardus, tangan satu lagi nyetir motor. Itu kardus XXL loh, bukan tanggung-tanggung lagi dengan isi yang udah pasti berat. Itu diangkat 2 orang juga masih kesusahan bawanya. Coba gimana suami Mbak Wulan balance? Pikiran Mbak Wulan tuh udah jelek banget, udah was-was luar biasa, was-was banget, takut sampai terjadi hal-hal yang tidak Mbak Wulan inginkan gitu kan ya. Dan kalau sampai terjadi hal-hal buruk menimpa suami Mbak Wulan kemarin, siapa yang mau bertanggung jawab coba? Posisinya kardus berat di belakang, badannya suami Mbak Wulan lo kecil. Itu kalau nggak bisa balance, kalau nggak bisa menyeimbangkan, pasti motor deglak ke belakang loh. Pasti ke belakang karena berat ke belakang. Dan itu nggak kebayang ya gimana suaminya Mbak Wulan bawa itu, serius deh. Dengan jarak lokasi yang dimana kardus itu diturunin ya, dari pos kelurahan Cimanggu sampai ke tempatnya Mbak Wulan itu kalau lewat jalan normal ya, ini jalan normal ya, bukan jalan yang masuk ke perkebunan karet atau apa segala macam, enggak ya. Karena dari dulu nggak pernah ada yang sampai belusukan-belusukan masuk ke perkebunan seperti itu, nggak ada. Seperti apapun, customer adalah raja. Customer, Mbak Wulan bayar loh, dari sini bayar. Dan kadang Mbak Wulan ngasih upah ke sopir yang jemput ke rumah sini, kadang ngasih upah. Mereka nggak minta pun sama Mbak Wulan tak kasih, karena Mbak Wulan juga pakai perasaan ya, maksudnya semarah-marahnya Mbak Wulan, seemosi-emosinya Mbak Wulan masih punya perasaan. Untuk kalian yang memang tidak tahu, asal nyemplong gitu aja, tonton video ini sampai habis ya. Jadi kalian tahu seperti apa jalan ceritanya. Oke, terima kasih. Halo guys, assalamualaikum. Mungkin di video kali ini agak sedikit berbeda ya. Jadi di video kali ini Mbak Wulan mau klarifikasi mengenai pengiriman barang yang memang kemarin Mbak Wulan sempat komplain ya. Di sini Mbak Wulan selaku customer dari JPK, yaitu Jawa Paket Kilat, dengan nomor seri Hongkong 1083640 dengan nama si pengirim dan si penerima. Di sini Mbak Wulan nggak sebutin ya karena privasinya Mbak Wulan, tetapi di sini Mbak Wulan bisa sebutin nomor serinya. Jadi untuk kalian para pekerja JPK bisa mengeceknya lewat nomor seri ini ya. Jadi di situ nanti juga si pengirim dan si penerima alamatnya bakal tercantum di situ ya. Tapi di sini Mbak Wulan nggak sebutin karena privasinya Mbak Wulan, oke? Merasa sangat dikecewakan. Di sini Mbak Wulan tidak lagi menyalahkan si JPK-nya ya, maksudnya kantor JPK-nya ya. Di sini Mbak Wulan lebih menekankan ke drivernya. Kenapa si drivernya itu tidak amanah? Karena yang Mbak Wulan tahu, di setiap kantor pengiriman barang ya pasti ada prosedur-prosedur yang dimana si driver ini tidak boleh melakukan ini. Driver harus begini loh, tidak boleh begini loh. Itu sudah pasti ada ya kan. Nah oke ya, sebenarnya ini tuh kalau menurut Mbak Wulan udah clear ya, Mbak Wulan pikir tuh udah clear. Tetapi setelah barusan Mbak Wulan ngelihat postingan JPK yang ada di Facebooknya JPK, melihat postingannya seperti itu dengan screenshotan Facebooknya Mbak Wulan yang memang kemarin itu lagi emosi, terus di screenshot mungkin ya sama mereka ya, dengan keadaan juga mereka memperlihatkan jalan yang memang dimana
jalan tersebut itu tidak layak untuk kendaraan roda 4. Bisa cuma dipakai untuk kendaraan roda 2. Dan di situ juga ada gambar ataupun foto dari bapaknya Mbak Ulan yang tidak disensor sama sekali, namanya dicantumin tidak ditutupin, dengan posisi badan tidak pakai baju ya, mungkin baru pulang dari sawah atau apa ya, nggak tahu Mbak Ulan ya. Dan di situ Mbak Ulan sangat kecewa. Tapi kan udah selesai, tapi kok malah tiba-tiba ada postingan seperti ini lagi yang buat Mbak Ulan gemes lagi gitu loh. Gemes lagi ya. Oke ya, jadi itu foto ataupun video, foto jalan ya, maksudnya foto jalan sama video jalan itu Mbak Ulan nggak tahu menau mereka itu lewat mana karena gini ya, logikanya ya, Mbak Ulan itu bukan pertama kalinya paket barang dan tidak ada yang komplain ataupun mengadu bahwa jalan yang menuju ke rumahnya Mbak Ulan tidak bisa dilewati oleh truk ataupun mobil pembawa barang ini ya. Nggak pernah ada yang komplain seperti itu. Baru kali ini komplain seperti itu. Baru kali ini bilang katanya jalannya tidak bisa dilewati oleh mobil. Dari dulu padahal selalu sampai rumah loh. Kalaupun misalnya nggak sampai rumah pun ya, paling tidak sampai depan jalan raya di mana yang mau masuk ke gang rumahnya Mbak Ulan. Kan lebih deket gitu kan, bukan seenaknya saja diturunkan di tengah jalan yang posisinya Masya Allah jauh banget sih. Mungkin kalau ditempuh ya dari tempatnya Mbak Ulan ke tempat di mana kardus itu diturunkan, tepatnya itu di depan pos kelurahan yang ada di Cimanggu di kotanya. Itu jauh banget dari kampungnya Mbak Ulan, dari desanya Mbak Ulan. Mungkin kalau ditempuh lewat jalan besar ya, itu mungkin ada 6 km kurang lebih ya. Bukan lewat jalan-jalan tepakan yang tadi seperti apa yang JPK poskan ya, itu Mbak Ulan nggak tahu mereka itu dapat alamat itu dari mana, dapat jalan itu dari mana. Karena kalau mengikuti Google Map ya, dan ada yang bilang ke Mbak Ulan bahwa desanya Mbak Ulan itu udah masuk ke Google Map. Jadi kalau misalnya si driver pakai Google Map udah pasti ketemu, nggak mungkin nggak. Kecuali ya, jadi bisa jadi juga ya, kadang kan ada Google Map yang memang ngarahinnya itu kadang suka salah jalan gitu ya, kadang tiba-tiba masuknya ke sawah aja gitu ya, ke sawah, ke perkebunan apa gitu ya, mungkin bisa jadi seperti itu ya. Oke, jadi hari ini Mbak Ulan konfir langsung ya, Mbak Ulan telepon ke orang tuanya Mbak Ulan, yang datang itu siapa, sama siapa, terus ngapain gitu ya. Oke, jadi mereka datang memang minta maaf, permintaan maaf kepada orang tuanya Mbak Ulan, terus juga minta disampaikan ke Mbak Ulan ya, si drivernya juga minta maaf ke Mbak Ulan lewat orang tuanya Mbak Ulan. Oke, Mbak Ulan terima ya permintaan maafnya. Tetapi di sini ketika Mbak Ulan konfir lagi lewat suaminya Mbak Ulan, itu bukan drivernya yang datang, itu si keneknya. Dan si kenek itu datangnya tidak dengan si driver, datangnya dengan security. Kemungkinan ini security yang ada di pos kelurahan itu. Kemungkinan ya, nggak tahu gimana bisa kok bisa lewat jalan kayak gitu ya, Mbak Ulan juga nggak tahu. Yang jelas ya, ada jalan besar dan mudah dilewati. Kenapa mereka ngambil jalan yang memang sangat tidak layak, dan itu di-up di Facebooknya JPK. Oke, itu yang pertama ya. Mbak Ulan udah selesai ya. Yang kedua, di sini kenapa Mbak Ulan komplain? Kenapa Mbak Ulan mempermasalahkan ini? Yang jadi permasalahan di sini sama Mbak Ulan bukan masalah kardusnya selamat atau tidaknya ya, ataupun barangnya datang dengan selamat atau tidak gitu ya. Bukan masalah barangnya, tetapi keselamatan suaminya Mbak Ulan waktu itu. Kemarin. Jadi memang suaminya Mbak Ulan ngomong ya, ada telepon, ada nomor telepon masuk sama SMS berapa kali gitu ya. Tetapi posisinya suaminya Mbak Ulan itu tidak lagi di rumah. Setahu Mbak Ulan, suaminya Mbak Ulan lagi ada kerjaan, ngerjain apa gitu ya di tetangganya yang posisinya ya nggak berdekatan gitu loh, nggak berdekatan dengan rumahnya suaminya Mbak Ulan ya. Jadi ketika
si driver ya mungkin coba telepon nggak ada yang angkat karena posisinya kalau suaminya Mbak Ulan lagi kerja udah pasti nggak bisa pegang HP. Dan di sini yang Mbak Ulan permasalahkan ya, kalau yang driver sebelumnya ya, yang sebelumnya itu nggak pernah ada komplainan apa-apa, selalu datang ke rumah gitu loh, maksudnya sampai ke rumah gitu. Biasanya yang terjadi ya driver sebelumnya itu kalau misalnya telepon ke nomor keluarganya Mbak Ulan tidak bisa dihubungi ataupun tidak ada respon, si driver ini langsung menelpon nomor HP-nya Mbak Ulan, nomor Hongkong. Langsung telepon, biarpun cuma 1 menit 2 menit ya. Jadi mereka itu menginfokan ini kok apa nggak ada orang yang apa ngangkat telepon Mbak gitu kan, kira-kira ada orang di rumah apa enggak, ini kardus sudah sampai sini, dari sini nanti kemana lagi, minta Sherlock kayak gitu loh. Tapi driver ini enggak. Jadi driver ini cuma nelpon ke nomor Indonesia, padahal di situ di kardus ya udah tertera ada nomor HP ku, ada nomor HP suamiku. Kalau misalnya nomor HP suamiku tidak bisa dihubungi kan bisa menghubungi nomorku, ya kan? Nanti sama aku bisa tak kasih tahu arah-arahannya. Itu yang buat Mbak Ulan kecewanya itu di situ. Dan yang membuat Mbak Ulan tidak terimanya lagi ya, ketika si driver telepon suruh suaminya Mbak Ulan jemput ke situ ya. Jadi suaminya Mbak Ulan tuh pikir yang ada dalam pikiran suaminya Mbak Ulan tuh suruh ke situ, suruh ngasih petunjuk jalan. Jadi nanti suaminya Mbak Ulan jalan di depan, nanti drivernya ngikutin pakai mobil di belakangnya gitu ya. Jadi suaminya Mbak Ulan tuh berpikiran itu positif ya, tidak ada maksudnya tidak ada pikiran bahwa kardus itu mau dibawa sendiri pakai motor dari situ ke rumah. Itu nggak ada pikiran seperti itu. Makanya di situ suaminya Mbak Ulan memang pakai motor kecil ya, dalam arti maaf ya, motor butut gitu ya, maksudnya motor yang memang udah keluaran lama gitu kan ya. Nah ketika suaminya Mbak Ulan udah sampai situ, suaminya Mbak Ulan coba ngomong baik-baik dengan si driver ya, Mas tolong putar balik gitu ya, putar balik nanti tak kasih tahu arahannya, sampean ngikutin. Tetapi apa yang terjadi, si driver ini menolak, katanya udah capek, udah lama, udah berjam-jam katanya, nggak tahu pokoknya intinya sejam lebih lah gitu ya, muter-muter nggak ketemu gitu kan. Dan posisinya saya mau langsung nganter barang lagi gitu kan, nggak bisa putar balik gitu kan. Dan menyuruh suaminya Mbak Ulen tuh suruh bawa kardusnya sendiri dari situ ke rumah. Dan di situ juga ada security ya, di situ juga ada security. Sebelumnya juga securitynya ini tuh udah ngomong bahwa suruh putar balik, suruh bawa kardusnya ini putar balik gitu loh, maksudnya pakai mobil terus ngikutin si motornya ini. Tapi si drivernya selalu menolak, nggak mau, dengan alasan capek. Yang pertama capek, yang kedua katanya mobil tidak masuk sampai ke dalam dan lain sebagainya ya gitu. Pokoknya is nonsense, is I don't know what to say. Jadi di sini Mbak Ulan taunya Mbak Ulan itu karena kan ketika Mbak Ulan komplain ya, itu karena dari JPK Hongkong nggak ada respon. Terus Mbak Ulan coba WhatsApp ke nomor yang mengirimkan foto suami Mbak Ulan dan kardus Mbak Ulan yang menginfokan bahwa kardus sudah sampai di rumah dengan selamat. Jadi Mbak Ulan kembali kontak nomor itu, terus nomor itu menghubungi Mbak Ulan. Di situ juga yang telepon itu suara perempuan ya, suara perempuan itu ngomong katanya, iya Mbak maaf banget, kata si driver apa jalannya itu tidak bisa dilewati dengan kendaraan besar gitu kan, truknya itu nggak bisa masuk ke dalam gitu kan, dengan alasan itu. Tapi setahu Mbak Ulan, yang driver sebelumnya, Mbak Ulan itu bukan pertama kalinya paket barang, jadi udah sering. Tapi memang ini Mbak Ulan ini ya kayaknya kedua kali ini ya Mbak Ulan pakai JPK, 2 kali atau 3 kali ya Mbak Ulan lupa. Tapi yang pengiriman sebelumnya itu aman-aman saja, is fine. Mobil bisa masuk sampai ke dalam, ke gangnya tempatnya Mbak Ulan. Memang tidak langsung stop di depan rumahnya Mbak Ulan karena memang masuk ke dalam gangnya gitu kan. Memang nggak berhenti di situ, nggak stop di situ, tapi kerdus sampai ke situ. Kayak gitu loh. Di sini yang sangat-sangat Mbak Ulan kecewakan, kenapa si drivernya ini tidak amanah, tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur yang kantor keluarkan.
Dan kalau misalnya driver capek, driver kan dibayar kan? Driver dibayar toh, bukan kerja paksa asal nganter-nganter barang gitu aja. Dan udah jadi tugasnya si driver ini nganter barang itu. Makanya kenapa kenapa si driver itu dipilih untuk nganter barang? Karena memang udah tugasnya untuk nganter barang. Jadi di sini ya, Mbak Wulan menekankan untuk semua driver dari company manapun ya, bukan cuma dari JPK. Harus perhatikan ini, tolong patuhi aturan-aturan dan prosedur-prosedur yang kantor kalian keluarkan. Jangan seenaknya udele dewek. Di sini kenapa Mbak Ulan berani komplain seperti ini? Mungkin di luar sana banyak yang memang mengalami hal serupa seperti Mbak Ulan, ataupun lebih parah lagi, kadang ada kardus yang sampai dibuka, di udal-udal barangnya gitu ya. Tapi mereka memilih diam. Kalau Mbak Ulan enggak. Justru kalau ada hal semacam seperti ini, kita harus speak up. Jadi dari kantor atasannya tahu bahwa pekerjaannya bawahannya itu seperti ini, tidak baik gitu loh. Jadi kan bisa diatasi gitu kan, bisa diperbaiki gitu loh. Jangan sampai terulang lagi kayak gitu. Sebenarnya niat Mbak Wulan itu baik untuk tidak ada lagi korban selanjutnya gitu ya. Jadi untuk kantor JPK ataupun atasannya ataupun whatever harus lebih memperhatikan ya karyawannya yang di bawah, kerjanya itu seperti apa. Jadi kalau misalnya ada masukan atau komplainan apa seperti ini tuh, kalian tuh sebenarnya harus seneng gitu loh. Jangan merasa bahwa oh ini Mbak Ulan komplain seperti ini tidak baik, merugikan segala macam. No, no. Enggak, jadi ambil positifnya, jangan berpikir negatif. Di sini Mbak Ulan enggak ada niat mau menjatuhkan atau apa, enggak. Mungkin yang memang post yang kemarin Mbak Ulan post di Facebook karena posisi Mbak Ulan emosi ya kan, was-was dengan keadaan suami Mbak Ulan bawa kardus ukuran XXL itu yang paling besar. XXL di jok belakang motor dengan keadaan motor kecil seperti itu, butut, terus tangan satu pegangin kardus, tangan satu lagi nyetir motor. Itu kardus XXL loh, bukan tanggung-tanggung lagi dengan isi yang udah pasti berat. Itu diangkat 2 orang juga masih kesusahan bawanya. Coba gimana suami Mbak Ulan balance? Pikiran Mbak Ulan tuh udah jelek banget, udah was-was luar biasa. Was-was banget. Takut sampai terjadi hal-hal yang tidak Mbak Ulan inginkan gitu kan ya. Dan kalau sampai terjadi hal-hal buruk menimpa suami Mbak Ulan kemarin, siapa yang mau bertanggung jawab coba? Posisinya kerdus berat di belakang. Badannya suami Mbak Ulan lo kecil. Itu kalau nggak bisa balance, kalau nggak bisa menyeimbangkan, pasti motor deglak ke belakang loh. Pasti ke belakang karena berat ke belakang. Dan itu nggak kebayang ya gimana suaminya Mbak Ulan bawa itu, serius deh. Dengan jarak lokasi yang dimana kardus itu diturunin ya, dari pos kelurahan Cimanggu sampai ke tempatnya Mbak Ulan itu, kalau lewat jalan normal ya, ini jalan normal ya, bukan jalan yang masuk ke perkebunan karet atau apa segala macam, enggak ya. Karena dari dulu nggak pernah ada yang sampai belusukan-belusukan masuk ke perkebunan seperti itu, nggak ada. Jadi kurang lebih itu 6 kilometer dari pos kecamatan Cimanggu ya, pos kelurahan Cimanggu sampai ke tempatnya Mbak Ulan kalau lewat jalan normal. Jalan besar gitu ya maksudnya ya. Jalan normal, bukan jalan uh, setapak yang cuma bisa dilewatin motor kayak hutan-hutan kayak gitu. Come on. Rumahnya Mbak Ulan juga seolah-olah itu kalian mengepost jadi seolah-olah itu JPK mengepost video arah yang mau ke rumahnya Mbak Ulan, seolah-olah rumahnya Mbak Ulan itu di pucuk gunung atau gimana. Dan kalau misalnya rumahnya Mbak Ulan lewat jalan seperti itu, dari dulu nggak mungkin ada paketan barang sampai ke rumah, nggak mungkin. Nyatanya dari dulu fine-fine aja sampai rumah, nggak perlu jemput sana sini. Baru kali ini aja nih Mbak Ulan komplain, yakin serius. Dari dulu ya Mbak Ulan bukan cuma pakai JPK. Jadi Mbak Ulan ini baru pakai JPK ini udah 2 kali atau 3 kali memang.
Dulu lupa Mbak Wulan pakai apa. Tapi dari dulu nggak pernah ada komplain seperti ini, nggak pernah ada driver yang mengeluh katanya capek muter-muter cari alamat, terus katanya jalan ke tempat Mbak Wulan nggak bisa dimasukin mobil roda 4, nggak masuk akal, it's nonsense, it's impossible. Dari dulu Mbak Wulan nggak ada masalah kayak gitu. Nah jadi di sini untuk semuanya aja ya, Mbak Wulan tidak cuma terfokus sama satu pengiriman barang ini ya. Jadi untuk semuanya aja mohon diatuhi ya, karena seperti apapun customer adalah raja. Customer Mbak Wulan bayar loh, dari sini bayar. Dan kadang Mbak Wulan ngasih upah ke sopir yang jemput ke rumah sini, kadang ngasih upah. Mereka nggak minta pun sama Mbak Wulan tak kasih, karena Mbak Wulan juga pakai perasaan ya, maksudnya semarah-marahnya Mbak Wulan, seemosi-emosinya Mbak Wulan masih punya perasaan, masih punya hati, nggak sampai segitunya. Dan orang tuanya Mbak Wulan ya, dari dulu nih ya, dari dulu, kalau misalnya ada orang yang nganter barang ya, itu disuruh duduk dulu, disuruh ngopi dulu, sorry, disuruh minum dulu, kadang dikasih petukan rokok ya, kalau bahasa Jawanya itu petukan rokok gitu loh. Kadang ada yang mau ngambil, kadang nggak mau. Dan yang driver ini ya, bukan driver ini yang datang. Jadi yang datang itu si security-nya, pos security yang di depan kelurahan sama itu ya, sama si keneknya. Jadi bukan drivernya, nggak tahu drivernya di mana. Oke, jadi klarifikasinya sampai di sini ya. Untuk kalian yang memang tidak tahu, asal nyemplong gitu aja, tonton video ini sampai habis ya. Jadi kalian tahu seperti apa jalan ceritanya. Oke, terima kasih.